Piala ASEAN U16 kian memanas. Nova Arianto langsung izin pamit. Begini soal proses Martin Paes di pengadilan arbitrasi olahraga. Elkan Bagot dan Coach Sintayong akhirnya ada titik terang. Soal Kevin Dix dan Romeni ditegaskan. Emil Audero kini kembali dibahas. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih Timnas Indonesia U16 yaitu Nova Arianto kabarnya izin pamit dari media sosial. Kabar tersebut disampaikan pada Rabu 19 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat lewat sebuah postingan di Instagram pribadinya. Hal ini seiring dengan tugas yang ia emban dalam menatap turnamen ASEAN Cup U16 2024 ini. Keputusan tersebut juga diyakini hanya bersifat temporer agar bisa fokus menjalani laga dengan maksimal. Dalam unggahan tersebut, Nova juga menyampaikan pesan dan motivasi untuk para pemain. Ia meminta agar para pemain bisa menikmati pertandingan yang akan dijalani dan fokus di setiap laga nantinya. Selain itu, Nova juga meminta doa dan dukungan dari para penggemar. Ia berharap Timnas Indonesia U16 senantiasa diberikan kemudahan dan hasil yang terbaik hingga akhir turnamen kelompok umur level Asia Tenggara tersebut. Ya, diketahui Timnas Indonesia U16 akan melakoni laga pembuka melawan Singapura U16. Pertemuan itu akan berlangsung di Stadion Manahan Solo pada Jumat 21 Juni 2024 ini. Komite Eksekutif PSSI yaitu Arya Sinulinga kabarnya angkat bicara mengenai proses nerusi kiper Inter Milan yaitu Emil Audero. Menurutnya hal tersebut disebut sulit untuk direalisasikan. Ya, diketahui PSSI belum mau berhenti untuk melakukan nerusi pemain demi memperkuat timnas Indonesia ke depannya. Salah satu posisi yang sedang diinginkan adalah penjaga gawang. Sejatinya sudah ada dua kiper keturunan yang bisa digunakan timnas Indonesia. Keduanya tersebut adalah Martin Paes dan Cyrus Margono. Ya, namun bagi Martin Paes kabarnya belum bisa memperkuat skuad Garuda lantaran prosesnya terkendala di pengadilan arbitrasi olahraga. Sedangkan bagi Cyrus Margono kabarnya tidak masuk ke dalam keinginan sang pelatih yaitu Coach Sintayong. Salah satu nama yang diinginkan oleh beberapa warganet kabarnya adalah Emil Audero. Sayangnya Esko PSSI yaitu Arya Sinulinga mengatakan jika proses terusi Emil Audero akan sangat sulit untuk direalisasikan. Namun dalam hal itu Arya tidak menjabarkan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Emil sih agak berat juga, jujur kita masih berharap Martin Paes dia juga bagus, kata Arya Sinulinga. Hilangnya Elkan Bagot dari skuad timnas Indonesia pada dua pertandingan terakhir grup F menimbulkan sejumlah pertanyaan. Rumor pun beredar bahwa hubungan Coach Sintayong dengan Elkan Bagot kabarnya tidak harmonis. Namun PSSI memberikan kabar baik mengenai hubungan antara Coach Sintayong dan Elkan Bagot. Anggota Komite Eksekutif PSSI yaitu Arya Sinulinga memastikan bahwa keduanya tidak ada perpecahan sedikit pun. Saya rasa hubungan antara Coach Sintayong dengan Elkan Bagot oke-oke saja ya, ujar Arya pada Rabu malam kemarin. Spekulasi mengenai hubungan Coach Sintayong dan Elkan Bagot mencuat setelah back Ipswich tersebut tidak masuk dalam skuad timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Hal itu diduga absennya Elkan Bagot terkait sikapnya yang mengabaikan panggilan PSSI untuk laga playoff kualifikasi Olimpiade 2024 kemarin. Arya menegaskan bahwa keputusan untuk tidak memasukkan Elkan Bagot ke dalam skuad adalah sepenuhnya pilihan pelatih. Ini soal pilihan pelatih saja, cocoknya di mana, jadi pokoknya dia terserah. Habis itu ya tinggal keputusan pelatih, tinggal pelatih yang menentukan apakah dibutuhkan atau tidak dibutuhkan, lanjut Arya. Meski demikian, peluang Elkan Bagot untuk membela timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih terbuka lebar. Saya rasa sekarang semua pemain mau main di putaran ketiga ya, tegas Arya. Anggota Komite Esko PSSI yaitu Arya Sinulinga kabarnya mengaku pihaknya mulai melakukan pendekatan terhadap pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia di ronde ketiga nanti. Namun kabarnya Arya tidak mau membocorkan hal itu. Ia mengaku pihaknya sangat berhati-hati untuk membahas pemain keturunan tersebut. Terlebih proses baru sebatas komunikasi dan belum ada kelanjutan soal administrasi yang dilakukan oleh pihak PSSI. Biasanya kan kami komunikasi dulu, komunikasi sudah dilakukan, tapi proses administrasi belum kami lakukan.
Pembicaraan sudah dilakukan tapi masih jauh, tapi kami butuh, kata Arya Rabu 19 Juni 2024 kemarin. Saat ditanya berapa jumlah pemain keturunan yang sedang melakukan penjajakan dengan PSSI, Arya tidak bisa menyebutkannya. Ia meminta untuk menunggu saja kepastian tersebut. Ya, di sisi lain, Menteri Pemuda dan Olahraga yaitu Dito Aritejo kabarnya angkat suara perihal proses naturalisasi yang kini kabarnya tengah diupayakan oleh PSSI terhadap Kevin Dix dan Romeni, di mana keduanya digadang-gadang akan segera memperkuat timnas Indonesia. Dito mengatakan administrasi dan persyaratan naturalisasi Kevin Dix dan Romeni kabarnya tengah diproses di PSSI, di mana dirinya akan segera memeriksa langsung ke PSSI soal kemungkinan keduanya untuk segera menggunakan jersey tim merah putih. Kayaknya itu masih berproses di PSSI ya, nanti kami akan segera cek hal itu, ujar Dito Rabu 19 Juni 2024 kemarin. Dito mengaku bahwa pihak PSSI sampai saat ini belum mengajukan rekomendasi langsung kepada dirinya terkait proses naturalisasi Kevin Dix dan Romeni. Ya, Kevin Dix dan Romeni sama-sama memiliki peluang untuk membela skuad Garuda, sebab dirinya memiliki garis keturunan berasal dari Indonesia. Kevin Dix memiliki darah Maluku dari pihak ibunya, sedangkan Romeni punya nenek yang berasal dari Medan, Sumatera Barat. Keduanya juga tercatat sampai saat ini belum pernah sekalipun mencatatkan penampilan bersama timnas Belanda senior. Dengan begitu, Kevin Dix dan Romeni punya peluang besar untuk memperkuat timnas Indonesia. Calon kiper pemain timnas Indonesia yaitu Martin Paes diketahui masih tersendat di pengadilan arbitrasi olahraga. Mengenai hal tersebut, Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengaku tidak bisa melobi FIFA ataupun CAS untuk mempercepat prosesnya. Ya, Martin Paes memang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Namun pemain yang berposisi sebagai kiper tersebut belum bisa membela timnas Indonesia lantaran prosesnya harus dibawa ke CAS terlebih dahulu. Mengenai hal tersebut, Arya selaku Exco PSSI angkat bicara. Arya menjelaskan bahwa saat ini PSSI tidak bisa melobi FIFA maupun CAS untuk mempercepat proses Martin Paes. Perkembangan Martin Paes masih kita coba terus. Di FIFA masih ada peluang dan di CAS juga ada peluang, maka semuanya prosesnya akan bersamaan, jelas Arya. Tapi kita tidak bisa mempercepat proses karena itu bukan di ruang lingkup kita. Jadi kalau di ruang lingkup kita masih bisa melobi atau sebagainya. Kalau ini bukan ruang lingkup kita, sehingga mau tidak mau kita harus menunggu dari mereka semua, tambahnya lagi. Martin Paes sudah WNI, jadi semuanya sudah lengkap, ada paspornya, semuanya sudah. Jadi tinggal menunggu izin FIFA atau CAS beres, baru ia sudah bisa bermain, tambahnya lagi. Arya menambahkan bahwa masyarakat perlu bersabar untuk kasus Martin Paes ini. Hal tersebut karena jadwal sidang CAS tidak bisa dipercepat oleh pihak PSSI. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.